Baik, Pak. Oke. Sudah, Pak? Ya, makasih. Ya, kita mulai. Jadi dengan topik transformasi bisnis Carwash digital, kita tidak kita coba mendapatkan pendapat dari para ahli. Salah satunya adalah dari Bill Gates, salah seorang terkaya di dunia yang sukses di bisnis digital. Beliau pernah mengatakan sebuah quote yang sangat terkenal dan masih relevan hingga hari ini, yaitu if your business is not on in the internet, then your business will be out of business. Artinya, jika bisnis Anda tidak ada di internet saat ini, maka bisnis Anda akan tutup suatu hari. Dan Bill Gates bersama Microsoft juga telah mengalami hal itu. Kita tahu bahwa untuk bisnis search engine misalnya, Microsoft Bing atau mesin pencari dari Microsoft itu kalah bersaing dengan search engine atau mesin pencarinya Google. Begitu juga kita tahu dulu awal-awal email dari grup Microsoft yaitu ms.com juga akhirnya kalah dengan gmail.com dan banyak lagi. Jadi Microsoft dan Bill Gates sendiri telah mengalami bahwa mereka kalah bersaing di dunia digital. Tapi hari ini kita tidak membahas tentang Bill Gates, kita fokus kepada bisnis kita, terutama ya Carwash. Sebelum melangkah ke sana, mari kita lihat apa yang terjadi dengan transformasi digital di Indonesia, terutama. Nah, saya kasih beberapa contoh. Misalnya yang pertama adalah bisnis travel konvensional dan seperti kita tahu ada namanya aplikasi Traveloka. Nah, model atau transformasi digital di travel ini benar-benar seperti yang kata Bill Gates tadi, mematikan bisnis konvensional kurang lebih. Kita tahu sekarang mungkin 10 tahun lalu Bapak Ibu kalau mencari tiket pesawat atau hotel itu pasti akan mendatangi kantor-kantor travel yang banyak di jalan atau di pusat perbelanjaan. Tapi sekarang orang tidak perlu lagi untuk datang, bahkan banyak kantor-kantor travel yang akhirnya tutup karena semua sekarang hanya ada di genggaman tangan, yaitu Traveloka. Kita mau beli tiket, mau beli hotel hanya cukup membuka aplikasi Traveloka, dan itu benar-benar transformasi digital yang sangat fatal atau sangat full ya, atau bisa dikatakan disrupsi. Jadi Traveloka mendisrupsi atau meniadakan bisnis travel konvensional. Nah, itu satu contoh. Yang kedua, kita ambil contoh misalnya adalah juga contoh yang paling bagus adalah antara Bluebird dan Gojek. Ya, jadi awalnya mungkin Bluebird adalah sebuah perusahaan transportasi yang sangat utama yang kita gunakan kalau kita ingin bepergian, pasti Bluebird yang ada di top of mind kita. Tapi begitu hadirnya Gojek, seperti Bapak Ibu tahu bahwa sekarang bahkan banyak perusahaan taksi, mungkin hanya Bluebird dan beberapa perusahaan besar yang masih bertahan itu tutup. Kalau tidak salah lebih dari 20 perusahaan taksi di Jakarta akhirnya tutup sejak hadirnya Gojek dan kawan-kawan ya. Nah, ini contoh bisnis yang juga mendisrupsi. Tapi sekarang Gojek telah bekerja sama dengan Bluebird sehingga untuk memesan taksi secara online itu bisa di aplikasi Gojek. Jadi Bluebird akhirnya sadar bahwa mereka tidak bisa melawan transformasi digital di bisnis transportasi dan mereka memilih untuk bergabung paling tidak. Jadi daripada mereka bersaing seperti yang kita tahu selama ini demo di mana-mana dari para sopir taksi dan akhirnya tidak bisa. Bahkan seorang presiden pun tidak bisa menyetop transformasi digital di dunia transportasi sehingga tidak ada pilihan lain buat Bluebird untuk ikut bergabung. Nah, jadi jangan melawan kalau memang zamannya udah seperti itu. Nah, ini contoh kedua untuk transformasi digital. Jadi transformasi digital dari sebuah bisnis. Tadi transformasi digital dari bisnis travel konvensional dan berikutnya adalah transportasi konvensional. Transformasi berikutnya digital, kita tahu sekarang kalau mau ke Glodok atau ke pusat perbelanjaan, Bapak Ibu tahu bahwa hampir tidak ada pengunjung lagi ya, apalagi diperparah dengan pandemi saat ini. Nah, tapi hadirnya marketplace seperti Tokopedia itu merubah model bisnis. Tapi para pemilik bisnis retail seperti di Glodok ini, Glodok Elektronik dan kawan-kawan, mereka tidak melawan ya, tapi
mereka akhirnya mau bergabung. Mereka melihat bahwa ini sebuah channel marketing mereka yang baru dan mereka tidak berusaha untuk melawan atau berperang dengan toko online atau marketplace seperti Tokopedia, Shopee dan kawan-kawan, tapi mereka bahkan ikut menjadi seller di sana. Kami beberapa tempat yang biasa kami belanja di Glodok misalnya, satu toko mereka bisa memiliki toko online atau lapak online di marketplace seperti Tokopedia maupun Shopee. Jadi mereka ikut bergabung, mereka tidak melawan, malah mereka ikut merasakan nikmatnya adanya marketplace. Nah, ini contoh transformasi digital yang versi ketiga. Jadi Tokopedia pun tidak seperti Traveloka tadi yang langsung mengambil alih 80 atau 90% bisnis dari travel konvensional, begitu juga mungkin Gojek untuk transportasi mengambil pasar yang sangat besar sehingga mengalahkan, tapi untuk toko-toko retail malah mereka ikut join di sana. Bahkan prinsipal besar seperti kita tahu seperti Unilever, P&G yang produk-produk mereka banyak di supermarket, minimarket, di warung-warung pinggir jalan. Dan sekarang mereka ikut membuka lapak atau membuka toko online-nya di semua marketplace yang ada seperti Tokopedia, di Shopee, Lazada dan sebagainya. Jadi mereka ikut mengambil manfaat dari adanya transformasi digital di dunia bisnis retail, bukan melawannya. Nah, kalau yang mau melawan seperti kita tahu hari ini banyak toko retail besar seperti kita sebutkan merek Giant yang akhirnya tutup di seluruh Indonesia dan mereka tidak bisa melawan arus transformasi ini. Yang berikutnya yang terakhir kami contohkan adalah transformasi digital di bisnis kuliner. Dengan adanya GoFood, bisnis seperti martabak ini ikut menikmati yang namanya transformasi digital sehingga meningkatkan bisnis mereka. Menurut data yang saya dapatkan, martabak itu adalah salah satu produk kuliner yang sangat laris di GoFood atau di GrabFood dan lain-lainnya. Dan kalau tidak salah angkanya ada 500 miliar setahun ya, untuk omset untuk martabak saja. Jadi bayangkan hanya martabak aja sekitar 500 miliar omset dari GoFood. Belum lagi yang sate ayam, sate nasi padang, nasi goreng. Nah, itu adalah makanan-makanan yang sangat laris di platform GoFood. Nah, dalam hal ini GoFood tidak meniadakan bisnis kuliner, tidak membuat tandingan bisnis kuliner di digital, tapi mereka menggandeng para pengusaha kuliner untuk masuk sebagai vendor di platform mereka, sehingga para pemilik usaha kuliner konvensional ini akhirnya bisa menikmati transformasi digital. Jadi bukan melawan ya, tapi mereka ikut gabung. Nah, bagaimana dengan bisnis car wash Bapak-Bapak Ibu yang saat ini? Bagaimana model transformasi digital yang diterapkan gitu? Apakah transformasinya digital ala tadi yang tipe A yang langsung mematikan bisnis Bapak Ibu, atau tipe D ini yang berkolaborasi akhirnya, artinya mengambil benefitnya masing-masing sehingga terjadi kolaborasi yang saling menguntungkan gitu kan. Nah, jawabannya nanti sampai selesai presentasi ini, jadi mohon tunggu sampai presentasi ini selesai. Jadi akan terkuak nanti model bisnis atau transformasi digital seperti apa jika diterapkan dalam bisnis car wash. Oke, lanjut. Nah, tadi kita udah bicara tentang transformasi bisnis digital yang merupakan keniscayaan hari ini ya. Bapak Ibu bisa tahu bahwa ada namanya ruang guru, jadi juga mendisrupsi atau mengganggu bisnis bimbel konvensional ya. Begitu juga ada namanya pinjol ya, mungkin udah kenal banget kok, banyak pinjol yang juga mengganggu bisnis bank konvensional. Begitu juga pembayaran dompet digital juga yang mengganggu pembayaran cash. Nah, itu tentang banyak kalau saya mau ceritakan tentang transformasi digital yang terjadi, karena kebetulan saya 5 tahun terakhir seperti tadi dijelaskan berkecimpung di dunia startup digital. Jadi saya termasuk yang sangat tahu tentang apa yang terjadi dengan startup digital. Nah, berikutnya tidak hanya digital ya. Berikutnya adalah
kalau kita punya bisnis, kita harus memberikan atau mempunyai yang namanya value ladder bisnis. Nah, jadi kita tidak hanya atau jangan hanya memiliki satu value atau nilai yang kita tawarkan ke konsumen. Nah, di gambar ini bisa lihat bahwa ada 5 tangga paling tidak jika kita memiliki sebuah bisnis, ya kan? Jadi jangan berhenti di satu nilai. Jadi misalnya kita memiliki bisnis bakso, misalnya kita hanya satu nilai aja, bakso aja, semangkok bakso, tidak ada misalnya minuman dan sebagainya. Jadi sebaik-baiknya bisnis apabila kita memiliki nilai lebih dari satu, bahkan banyak dan terus meningkat atau terus bertambah di perjalanan bisnisnya. Nah, saya contohkan berikutnya. Nah, ini adalah contoh value ladder McDonald. Oh, Ibu mungkin udah merasakan ya, atau mengalami sendiri. Misalnya kita membeli di McDonald, misalnya milih paket ayam goreng ya. Ayam goreng seperti yang digambar, kita beli panas 1 atau mantap ayam gitu kan, kita beli. Nah, biasanya si kasir ini tidak akan berhenti di situ. Oh ya, Bapak Ibu beli, silakan bayar, selesai enggak? Dia pasti akan melakukan penawaran berikutnya. Nah, yang minimal awalnya setelah kita beli paket, biasanya mereka akan menawarkan meng-upsize atau merubah minumannya menjadi lebih besar gitu kan. Jadi namanya upsize. Bapak Ibu mungkin tambah Rp1.000 dan bisa mendapatkan minuman yang lebih besar. Oke, kita setuju. Value berikutnya rupiah lagi kan. Berikutnya setelah kita mau di upsize minumannya. Berikutnya dia akan tidak berhenti, dia akan lagi, Bapak Ibu nggak sekalian kentangnya gitu kan. Nah, biasanya sebagian dari kita akan tergoda untuk mencoba kentang yang kita tahu McD kentangnya enak. Nah, setelah kita saya mau kentang juga. Tidak sampai di situ, dia akan lagi menawarkan, oh Ibu mungkin bisa mencoba es krim kami untuk sebagai makanan penutup, dan lagi-lagi kita mau ditawarkan. Jadi dia menambah. Dan terakhir, biasanya Bapak Ibu punya anak di rumah, atau pas mungkin dia melihat kita datang dengan anak kita, dan akhirnya dia menawarkan, Bapak Ibu sekarang kita lagi ada karakter baru, ada produk baru dari Happy Meal, yang mungkin bisa untuk koleksi dan sebagainya. Nah, akhirnya kita lagi membeli paket Happy Meal yang dari awal tadi kita tidak berniat untuk beli. Jadi bayangkan, begitu kita membeli sesuatu di McD, mereka akan menawarkan value berikutnya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Bahkan kalau kita tahu di GFC, sampai akhirnya mereka akan menawarkan sebuah produk yang tidak ada hubungan dengan kuliner, yaitu CD. Nah, mungkin sekarang saya udah lama nggak KFC, apakah sekarang masih ditawarkan untuk CD? Jadi bisnis yang baik adalah bisnis yang selalu memiliki value yang akan ditawarkan berikutnya, sampai dan akhirnya ya rupiah lagi, jadi bunyi ring lagi, kita menawarkan sesuatu lagi, dan rupiah itu bertambah. Jadi semakin ke kanan harganya akan, atau harga atau nilai yang kita tak terima akan semakin besar, dan semakin ke atas adalah value yang kita berikan. Ini contoh ya. Nah, gimana dengan bisnis car wash Bapak Ibu konvensional saat ini? Mungkin maaf bila saya salah, tapi pastinya kurang lebih seperti ini. Value pertama yang ditawarkan ini adalah standar, cuci salju. Dulu cuci salju adalah sesuatu yang inovatif ya. Waktu pertama kali mungkin 10 tahun lalu, pada saat sampo masih sampo yang biasa, ikut ada inovasi karena cuci salju yang bagus lah kelihatannya seperti sekarang. Nah, setelah semua memiliki cuci salju, ini menjadi sebuah yang standar kan, value yang standar. Berikutnya apa? Bapak Ibu coba review lagi ke bisnis car wash Bapak Ibu saat ini. Apalagi yang ditawarkan? Hidrolika misalnya. Nah, tidak semua bisnis kan, bisnis car wash itu memiliki fasilitas hidrolik. Apakah ini merupakan value gitu? Bisa jadi bagi yang memiliki fasilitas hidrolik ini menjadikan value karena mencuci kolong itu menjadi lebih bersih. Atau bahkan mungkin ada yang tidak perlu pakai hidrolik, ada yang konvensional yang pakai bolongan, itu bisa juga. Jadi apakah itu merupakan value? Dan value berikutnya apa? Nah, jadi bisa dikatakan bisnis car wash sekarang ini value-nya terbatas atau bahkan hanya satu di umumnya. Nah, inilah menjadi PR para pengusaha car wash. Tidak seperti tadi enaknya McDonald atau KFC. Mereka mungkin bisa 100 value yang bisa mereka berikan. Sekarang ada namanya McCafe, ada KFC Cafe. Jadi mereka pun sekarang bisa menawarkan kopi seperti di gerai kopi terkenal gitu, cappuccino, latte, dan seterusnya. Jadi mereka tidak pernah berhenti untuk menawarkan value. Jadi kalau kita mau sukses bisnisnya, ya kita harus ada value lagi.
Kira-kira seperti itu. Mohon dibantah atau kalau memang ada value lain di bisnis Bapak hari ini, Bapak Ibu. Nah, jadi kesimpulannya adalah bisnis yang ideal saat ini, tadi kita udah bahas di awal, adalah digitalisasi atau kita transformasi jadi bisnis yang digital pertama, dan ditambah dengan value ladder atau value yang kita berikan kepada konsumen kita. Jadi itu kata kuncinya hari ini adalah kita mendigitalisasi bisnis kita dan kita memberikan value yang tidak hanya satu saja, sehingga bisnis kita sangat menguntungkan dan akan bertahan lama. Apalagi digitalisasi, kita tidak bisa melawan seperti saya bilang tadi, para travel, para perusahaan taksi itu mereka tidak bisa melawan arus digitalisasi. Jadi mereka benar-benar harus mau bergabung atau mati sama sekali. Jadi gitu ya. Jadi bisnis yang ideal saat ini adalah digitalisasi dan adanya value ladder. Oke. Solusinya untuk bisnis car wash adalah saat ini authorize, ya. Kami menawarkan solusi yang memiliki dua hal tadi, digitalisasi dan value ladder. Apa itu authorize? Authorize adalah paket kemitraan cuci kendaraan yang menggabungkan penggunaan aplikasi smartphone, ya, digitalisasi dengan produk sampo inovatif tanpa gosok. Jadi kita memiliki sampo, mungkin tadi di awal udah ada yang nonton videonya. Kita memiliki produk sampo inovatif tanpa gosok atau touch free, yaitu di mana proses pencucian hanya 2 step aja, tanpa harus ada proses gosok menggosok. Jadi kalau konvensional seperti tahu, kita harus membilas awal dulu airnya, baru kita aplikasikan sampo, baru kita melakukan aplikasi gosok atau melap kotorannya, baru kita lagi bilas lagi yang keempat. Tapi dengan sampo touch free dari Authorize, kita cukup 2 kali saja, tidak perlu disiram awal, tidak perlu semprotkan air awal, kita langsung semprotkan samponya, kita hanya tunggu waktu kurang lebih 3 menit, lalu kita bilas lagi dan kita keringkan. Jadi itu sampo inovatifnya, dan kita masih punya banyak inovasi layanan untuk perawatan kendaraan, produk-produk untuk perawatan. Nanti kita lihat. Ya, pertama adalah inovasi teknologi. Apa sih inovasi teknologi dari bisnis car wash? Yang pertama adalah dengan aplikasinya Authorize, konsumen kita bisa melakukan booking. Apa yang dimaksud dengan booking? Artinya kita memesan duluan, ya, memesan dulu sebelum kita menikmati layanannya. Jadi dengan adanya aplikasi Authorize, orang bisa membooking sebuah waktu untuk dia datang mencuci kendaraannya. Jadi begitu dia datang di tempat cucian, dia akan menjadi prioritas karena dia telah memesan lebih dulu. Nah, itu salah satu benefit dari booking. Yang berikutnya adalah home service. Kita tahu sempat PPKM level 4 semua di seluruh daerah dan tidak semua bisnis diharuskan tutup, berarti mungkin Bapak Ibu kemarin sudah mengalami bahwa bisnis car wash-nya ditutup. Nah, dengan adanya aplikasi teknologi ini, kita bisa memberikan layanan home service sehingga orang atau pegawai kita bisa dipesan untuk datang ke rumah konsumen seperti yang ada di gambar ini. Jadi mencuci di rumah konsumen, itu namanya home service. Nah, ini bisa dilakukan dengan teknologi, dengan aplikasi. 2 hal ini minimal adalah inovasi dari teknologi. Berikutnya adalah inovasi sampo. Inovasi sampo yang sudah saya jelaskan adalah sistem pencucian tanpa harus menggosok-gosok atau touch free. Kelebihannya adalah untuk proses pencucian adalah pertama sangat cepat bersih. Kita sudah mensimulasikan untuk mencuci sebuah mobil kurang lebih 20 menit selesai dari proses penyemprotan sampo hingga sampai mengiringkan. Jadi waktunya sangat cepat. Yang berikutnya adalah anti baret. Bapak Ibu tahu bahwa pada saat kita proses gosok menggosok kendaraan konsumen kita, pada saat kendaraan itu dalam posisi kotor atau banyak debu, banyak bercak-bercak itu, dan langsung kita gosokkan dengan busa misalnya, itu akan berpotensi untuk membuat mobil konsumen kita baret. Apalagi mereka yang memiliki mobil mahal, tentu saja mereka sangat concern dalam hal ini, ya, agar kendaraan mereka tidak baret setelah dicuci, apalagi setelah di salon, di detailing atau di nano coating misalnya. Jadi inovasi sampo ini hasilnya adalah proses cucinya cepat dan tidak menimbulkan baret ke kendaraan konsumen. Nah, dan berikutnya ada inovasi layanan. Nah, value ladder, ingat
kita memberikan lagi layanan selain cuci saja. Nah, di Authorize kami memiliki produk untuk perawatan kendaraan mulai dari eksterior, interior, bahkan sampai nano coating. Jadi dengan adanya Authorize itu value yang akan Bapak Ibu tawarkan kepada konsumen Bapak Ibu adalah tidak hanya cuci saja. Nah, jadi kalau kita mau simpulkan seperti ini, apa value ladder-nya Authorize? Yang paling minimal adalah digitalisasi atau aplikasi di paling bawah ya, yaitu kemampuannya untuk booking dan berikutnya untuk kemampuannya untuk home service. Nah, itu udah value yang kita tawarkan. Berikutnya adalah, nah setelah digitalisasi aplikasi menggunakan aplikasi baik booking maupun home service mereka puas, kita memberikan value lagi. Berikutnya adalah samponya, touch free tadi yang saya sudah jelaskan. Nah, setelah mereka puas dengan menggunakan sampo yang sangat cepat anti baret tadi, kita bisa menawarkan, Bapak Ibu apakah mau dikilapkan bodinya, mau dibersihkan mesinnya, apakah trim-trimnya dihitamkan lagi, apakah jamur kacanya dibersihkan. Nah, jadi kita menawarkan lagi car care ya atau jasa pelayanan lainnya untuk dan berikutnya kita bisa lagi full detailing, artinya lebih perawatan mobil yang lebih eksklusif, intensif, bisa 2 hari pekerjaan sehingga membersihkan atau mengkilapkan semua eksterior interior seperti mobil itu kembali baru lagi. Dan yang akhirnya kita juga akhirnya bisa menawarkan yang namanya produk nano coating setelah detailing ya untuk melapisi eksteriornya agar apa yang sudah di detailing tadi menjadi tahan lama ya. Bahkan bisa sampai tahunan. Jadi seperti itu. Jadi dengan Authorize kita bisa memiliki value ladder seperti ini paling tidak. Dan untungnya setiap tangga, setiap ladder ini akan menghasilkan rupiah dan rupiah lagi. Seperti itu. Ya. Nah, kalau kita mau lihat skemanya seperti apa sih? Nah, jadi orang atau konsumen kita cukup menginstal aplikasi di smartphone mereka, mereka bisa untuk punya kendaraan misalnya motor atau mobil, mereka bisa melakukan booking sebelum mereka datang ke tempat cucian kita, atau mereka langsung datang go show dan mereka mengorder, atau bagi mereka yang alasannya berbeda bisa mendatangkan layanan home service ke tempat kita. Misalnya kita malas, misalnya kita cukup sibuk, atau mungkin lagi hujan gitu kan. Nah, itu masalah contohnya ya. Jadi kalau mobil kita kotor mau dipakai besok tapi kondisinya hujan deras, biasanya kita akan malas atau konsumen akan malas datang ke tempat cucian. Nah, inilah fungsinya di home service. Mereka bisa datang ke rumah kita dan tidak perlu setelah dicuci mobil tidak akan kehujanan lagi. Nah, ini contoh. Ya, ini kurang lebih adalah skema layanan dari Authorize. Nah, berikutnya mungkin pertanyaan Bapak Ibu, apa sih benefit jika Bapak Ibu menjadi mitra dari Authorize? Yang pertama adalah aplikasinya. Otomatis tadi kita bahas ada 2 hal, digitalisasi dan value ladder. Berikutnya adalah produk. Produk kita itu dari sampo sampai nano coating kita punya. Tinggal Bapak Ibu mau milih mana yang value yang mau ditawarkan di usaha car wash Bapak Ibu. Kita memiliki produk dan produk kita sangat berkualitas. Kita bisa bandingkan dengan merek yang sudah sangat dikenal di masyarakat. Yang berikutnya adalah permodalan. Tentu saja karena ini adalah sebuah sistem atau sebuah kemitraan akan ada perlu modal ya, walaupun tidak terlalu besar. Nah, kami pun menyediakan fasilitas permodalan dari salah satu bank nasional, dan yang menariknya biaya banknya atau bunganya hanya setara dengan KUR, hanya 6% setahun dan tanpa jaminan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang udah punya car wash cukup syaratnya memiliki bisnis ini paling tidak minimal sudah berjalan 6 bulan. Yang berikutnya adalah promosi. Sebagai aplikasi kita Authorize akan mempromosikan pemasaran dari car wash Bapak Ibu melalui digital tentu saja karena ini digital. Yang berikutnya adalah pendampingan selama Bapak Ibu pelatihan pendampingan bergabung dengan kami dari awal dan seterusnya dengan inovasi kamu selanjutnya kami akan selalu mendampingi perjalanan bisnis car wash Bapak Ibu. Nah, ini contoh paket mitra Authorize saat ini. Ada untuk paket mitra mobil, ada paket mitra untuk motor, dan untuk paket mitra yang untuk hanya panggilan saja, atau kombinasi di antara ketiga itu. Nah, lihat contoh di paket mitra mobil, kita ada hanya untuk paket mitra yang untuk value-nya atau jasa yang ditawarkan hanya cuci aja, atau mau nambahin sampai ke detailingnya, bahkan bisa sampai ke
coatingnya gitu. Begitu juga dengan motor dan panggilan gitu ya. Nah, ini jenis-jenis paket yang bisa dipilih. Nah, ini kurang lebih adalah isi dari paket yang didapatkan. Ya, kita lihat ada peralatan, ada seragam, ada materi promosi, ada daun box yang menandakan Bapak Ibu adalah mitra dari Authorize. Jadi seperti ini. Kalau kita buat dalam bentuk list kurang lebih seperti ini, ada kurang lebih 20-an item untuk masing-masing, ada yang hanya 17 untuk yang panggilan, isi paket tadi yang produk-produknya. Nah, ini jenis layanan yang bisa Bapak Ibu berikan jika Bapak Ibu menjadi mitra Authorize. Tadi seperti sudah dijelaskan di awal tadi adalah value ladder-nya. Ini adalah detailnya. Jadi cuci tanpa gosok, cuci plus 1 itu plus pengkilap body, cuci plus 2 penghitam trim, cuci plus 3 itu pembersih mesin, jadi dicuci dan mesinnya dibersihkan. Jadi seperti itu. Jadi value-nya tidak berhenti hanya dicuci saja. Dan ini 4, 5, dan seterusnya, karena kita punya produk sampai ke nano coating. Tapi kan ini tergantung dari skala bisnis Bapak Ibu saat ini, apakah bisa sampai ke sana. Nah, tapi selayaknya ini bisa menjadi pertimbangan ke depan bahwa dengan adanya Authorize, udah ada aplikasinya, layanannya, value-nya yang kita tawarkan tidak hanya berhenti dicuci saja. Nah, itu yang jadi highlight ya. Tidak hanya berhenti dicuci saja, tapi ada layanan-layanan berikutnya yang bisa ditawarkan ke konsumen sehingga rupiahnya akan semakin banyak. Oke, kita coba kasih proyeksi pendapatan. Udah pasti ya. Tadi di awal ada value-nya hanya cuci, hanya value-nya Authorize yang sampai 5 value. Nah, itu kita contohkan misalnya untuk pendapatan cuci saja di konvensional berarti pendapatannya hanya dari satu saja, dari cuci saja. Dan sementara di Authorize kita bisa mendapatkan pendapatan kedua, ketiga, bahkan sampai kelima, otomatis nilai pendapatannya akan sangat jauh berbeda. Bapak Ibu hanya memulai satu value dengan yang punya 5 value atau 4 value, pasti pendapatan jauh berbeda. Dan kami sudah menghitung bahwa dengan investasi awal untuk ikut menjadi mitra itu BEP hanya kurang lebih 3 bulan. Sangat menarik. Nah, jika Bapak Ibu misalnya tidak ingin, nah ini yang menarik yang ada tadi 3 benefit di kita adalah satu pendanaan dari bank ya. Jadi jika Bapak Ibu saat ini tidak mau berinvestasi dengan dana sendiri, Bapak Ibu bisa mengajukan pendanaan melalui fasilitas bank yang bunga kecil dan tanpa jaminan tadi. Nah, ini kurang lebih skema pengajuannya. Nanti di belakang ada juga untuk lebih jelas lagi. Jadi mengajukan, isi form, lalu kita proses ke bank. Oke, nah ini syarat-syarat pendanaan. Ya, seperti tercantum, warga negara Indonesia, individu atau badan hukum, dan seterusnya ya, bisa dibaca nanti, mengisi formulir, usia minimal 21 tahun, jadi yang masih 18 tahun bagi yang telah menikah. Jadi 21 tahun atau 18 tahun tapi telah menikah. Maksimal 60 tahun, tidak sedang menerima kredit usaha di tempat lain, lolos seleksi. Nah, ini kurang lebih syaratnya. Nah, ini mekanismenya, prosesnya dari pengajuan, verifikasi lapangan, analisa, dan persetujuan. Ini lagi-lagi untuk proses pendanaan ya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin menjadi mitra dari Authorize tidak perlu memikirkan nilai investasinya. Walaupun itu cukup terjangkau ya bagi level pengusaha. Tapi kami juga menyediakan fasilitas dan kita telah bekerja sama dengan salah satu bank nasional. Oke, syarat-syaratnya ya standar seperti biasa, ada KTP dan seterusnya, dan telah beroperasi. Nah, saat ini kami hanya membuka kesempatan ini di wilayah Jabodetabek saat ini sementara. Terus ini ketentuan, misalnya ketentuan ya harus mengikuti aturan dari kemitraan, dan yang nomor 5 itu yang paling menarik adalah jarak minimal antara mitra kami harus 40 meter. Nah, jadi jika Bapak Ibu yang hadir hari ini, yang beruntung hari ini tidak mengambil kesempatan ini, bisa saja saingan kompetitor Bapak Ibu di satu tempat itu yang jaraknya kurang dari 40 meter dan mengambil peluang ini, sehingga Bapak Ibu nanti tidak bisa lagi mengambil. Karena aturan kami minimal 40 meter, sehingga tidak ada terjadi persaingan antara mitra dan tidak ada kanibalisasi konsumen seperti itu, walaupun sebenarnya sistemnya standar semua sama, ya, tapi kami menjaga itu. Jadi jika di tempat Bapak Ibu banyak saingan atau banyak kompetitor, jangan sampai mereka duluan tahu Authorize dan akhirnya bergabung.
Oke, prosedur menjadi mitra kurang lebih seperti ini. Nah, ini langkah pertama yang Bapak Ibu lakukan, yaitu presentasi atau mungkin 7 meeting seperti hari ini, atau ada yang bisa ke kantor kami untuk kami presentasikan. Ya, setelah ini Bapak Ibu silakan mendaftar untuk kami demokan produknya di tempat usaha Bapak Ibu. Kedua, demo produk. Yang ketiga itu pendanaan atau pembayaran. Pendanaan kalau Bapak Ibu ingin mengajukan pendanaan dari pihak bank atau melangsungkan pembayaran jika membayarnya dengan investasi sendiri. Yang berikutnya tentu saja pelatihan, dan setelah pelatihan ya udah usaha Bapak Ibu dibuka sebagai mitra authorized. Presentasi sebenarnya. Jadi Bapak Ibu sekarang udah mulai dengan langkah pertama. Nah, jadi tidak perlu lama, daftar sekarang. Saatnya bisnis car wash Bapak Ibu go digital. Jadi kembali kita ke awal, Bill Gates mengatakan bahwa jika bisnis Anda saat ini tidak ada di online atau di internet, maka suatu saat bisnis Anda akan mati. Maka dia sendiri mengalami hal itu. Sampai hari ini pun Microsoft tidak bisa bersaing di platform misalnya browser. Dulu kita hanya tahu Internet Explorer, sekarang orang hanya tahu misalnya Chrome atau Firefox. Ya. Jadi kalah, dia sendiri kalah. Padahal dia sendiri yang mengatakan seperti itu. Jadi kembali lagi, Authorize tidak hanya go digital, tidak hanya digitalisasi, tapi juga menawarkan value yang bertingkat. Jadi value ladder yang banyak. Jadi Bapak Ibu tidak hanya berbisnis secara digital, tapi Bapak Ibu juga memiliki produk-produk atau value lain yang ditawarkan selain cuci saja. Oke, khusus hari ini kita ada promo yang mau ambil action, mau take action hari ini, daftar menjadi calon mitra authorized, akan ada cashback mulai 500.000 dan akan ada free paket trial senilai 1 juta lebih plus. Jadi kami Bapak Ibu yang mau tertarik, kita akan memberikan paket coba. Paket uji coba di tempat Bapak Ibu dengan produk dan peralatan dari kita pinjamkan, produknya kita berikan, dan hasil dari produk-produk itu, pendapatan itu silakan Bapak Ibu ambil, tidak untuk kami. Jadi dan nilainya kurang lebih 1 juta masih plus tergantung dari produk yang kita berikan. Jadi itu bagi Bapak Ibu yang mau action hari ini, silakan. Dan pesan saya sampai sini, silakan kita buka nanti forum tanya jawab. Saya kembalikan ke Mbak Okta sebagai moderator. Terima kasih Pak Ifar atas materinya. Ada pertanyaan untuk Bapak dan Ibu? Saya Suryo Aji. Oke, Bapak Suryo Aji, silakan pertanyaannya Pak. Ini kita continue nggak sih beli produknya? Silakan Pak, dijawab Pak Ifan. Oh, baik. Produknya iya otomatis continue kalau Bapak menggunakan touch free sampo, silakan. Tapi kalaupun tidak menggunakan, hanya menggunakan aplikasinya aja boleh. Jadi kita juga membuka kesempatan bagi yang tidak mau menggunakan produk-produk authorized, tapi cukup bergabung dan mengambil benefit aplikasinya saja, sehingga konsumen Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi saat mereka mengorder atau memesan, seperti tadi booking atau layanan ke rumah. Cara seperti itu. Mungkin di chat juga ada pertanyaan, Mbak Okta, bisa dibacakan. Ini dari Pak Jeffrey. Saya mau tanya, jika hanya mau ikut ke aplikasi saja, apakah bisa? Sementara saya sudah punya usaha car wash kecil-kecilan. Silakan Pak. Ya, tadi saya sudah jawab ya, bisa. Jadi tanpa harus menggunakan sampo inovatif kita yang tanpa gosok tadi, silakan kita menerima untuk menggunakan hanya memanfaatkan digitalnya saja. Tadi saya sudah jawab sih sebelumnya. Seperti itu ya. Ada lagi nih Pak dari Pak Andik Bintoro mau tanya, kami adalah pebisnis car wash yang lama, sudah punya peralatan dan perlengkapan cuci lengkap, apakah masih perlu paket alat dari Authorize? Ya, tadi di video ya, salah satu peralatan kita untuk terutama yang untuk menyemprotkan sampo, mungkin tidak semua
bisnis car wash memiliki ya. Tapi kalaupun memiliki, boleh. Jadi kami tidak mengharuskan karena kamu bukan pemilik, bukan produsen dari alat-alat itu, boleh menggunakan peralatan yang udah ada dari Bapak Ibu. Jadi tidak harus menggunakan peralatan baru dari kami. Seperti itu. Tapi emang harus standar seperti standarnya authorized ya. Oh, jadi intinya kita bisa pakai aplikasinya saja. Tapi untuk banner, spanduk segala macam itu nanti ada supportnya dari by authorized nggak ya? Ya, betul. Jadi kalau Bapak Ibu belum beralih ke samponya, produk-produk pelayanannya tidak mau menaikkan pelayanannya dari hanya cuci saja, misalnya ke pelayanan perawatan, kilap, dan seterusnya, itu silakan hanya untuk mencuci saja. Tapi menurut saya kan sayang. Jadi kita bisnis kalau bisa mendapatkan rupiah dari berbagai banyak pelayanan. Tapi untuk tidak hanya menggunakan aplikasi aja silakan. Yang lain? Pak, ini Pak Jeffrey ada mau nanya lagi, mohon lihat gambar yang ada rompinya dan lain-lain itu, Pak. Maksud? Mohon lihat gambar yang ada rompinya. Oh, gambar yang ada rompi tadi. Ya. Bentar. Bisa ya. Tapi sama mungkin yang bisa. Sekali lagi ditampilkan harga paket kerjasamanya, Pak. Oh, oke. Rompi, ya ini ya. Ini ya? Terlihat tadi ya? Ya, terlihat. Dan ditampilkan kembali, Pak, untuk harga paket kerjasamanya. Oke, saya cari. Mulai dari harga minimal ya. Iya. Harga minimal berapa, maksimalnya berapa? Kelihatan ya? Jadi investasi paket mitra itu tergantung jenis bisnis Bapak Ibu sekarang. Kalau hanya untuk mobil harganya 20 juta. Kalau Bapak Ibu punya usahanya motor saja 15 juta. Untuk panggilan saja itu 9 juta. Nah, itu yang berikutnya adalah kombinasi. Jadi pertambahan kedua dari ketiga jenis tadi ya. Ya, kita pelajari dulu. Ya. Terlihat ya, Okta ya? Ya, terlihat, Pak. Bisa di screenshot kalau mau disimpan di foto, atau nanti kami berikan di grup ya, di grup kita ada grup. Nanti untuk hal-hal yang belum jelas Bapak bisa tanyakan di grup, nanti kami berikan. Ada lagi? Ini Pak Jeffrey tadi baru tanya untuk biaya apakah free atau gimana? Biaya apa nih? Biaya apa ini, Pak? Ini Pak Jeffrey, mohon maaf Pak, ini biaya apa ya, Pak? Kurang jelas ya? Nanti yang untuk daftar di aplikasinya bisa di-share di WA nggak ya? Ya, bisa. Nanti. Bagi yang ingin mendapat benefit promo hari ini, silakan kontak Mbak Hana ya, atau Mbak Hana yang selama ini menghubungi Bapak Ibu ya. Untuk yang udah daftar mau ambil benefit. Itu tadi tuh investasi pinjaman atau bagaimana sih? Oh, jadi itu investasi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa membayar dengan dana sendiri, atau Bapak Ibu kita berikan fasilitas pinjaman gitu dengan biaya bank yang sangat murah, hanya 6% setahun, bahkan tanpa jaminan. Jadi sangat kecil, hanya setengah persen biaya banknya sebulan. Tapi ya Pak Jeffrey, kalau seandainya sudah ada KUR di bank lain, sudah berjalan sekitar 6 bulan, apakah masih ada kemungkinan untuk kerjasama dan pengembangan di sisi lain begitu penawarannya gitu Pak? Oh ya, tadi ada syaratnya kan tidak memiliki KUR di tempat lain ya Bapak Ibu? Ya. Ya, mungkin bisa aja diajukan, nanti kita konsultasi dengan pihak banknya ya. Apakah itu di take over, diambil alih atau seperti apa?
Tapi itu kita hold, kita bisa menjawab karena ini ranahnya bank sendiri ya. Tapi aturan pokoknya adalah mereka tidak membolehkan ada kur di tempat lain. Oke, saya setuju. Sekalian daftar ya Pak Jepri. Ya, silakan daftar, hubungi Mbak Hana yang mau daftar. Prosesnya setelah ini, nah daftar untuk demo ya. Bagi yang tahap kedua kita akan mendatangi usaha WU untuk jika masih yang penasaran dengan sampo tanpa sentuhnya atau tanpa gosoknya, silakan kita coba. Bahkan hari ini kita memberikan siapa yang mau action, kita berikan fasilitas free trial ya, peralatan dan sampo tanpa gosoknya. Dan nilai yang akan didapat Bapak Ibu 1 juta, minimal 1 juta dan bisa lebih karena kita akan menambahkan produk-produk lainnya juga. Jadi Bapak Ibu boleh mencoba untuk konsumennya, uangnya diterima dan tidak diberikan ke kami, ambil sendiri. Itu yang mau take action hari ini. Siap boleh hari ini Pak Jepri di Bogor. Oke, ada lagi pertanyaan? Pagi Pak Mau Ivan, tanya? Pak mau tanya, untuk aplikasi ini apakah sudah berjalan apa akan berjalan Pak ya? Ya, Terima kasih Pak. Oke, aplikasi sudah ada di Play Store ya, di Android. Sedang dalam proses finalisasi Pak, dari ada beberapa fitur yang kami sempurnakan. Iya, soalnya yang saya lihat itu aplikasi Authorize itu hanya untuk yang pelanggan, yang buat betul. penyedia jasa cucinya belum ada. Ya, betul. Jadi yang ada di Play Store hanya untuk pelanggan, untuk mitra kami akan memberikan langsung untuk diinstal langsung. Jadi agar tidak disalahgunakan nanti kalau di-download orang yang bukan mitra. Jadi aplikasi untuk mitra itu hanya kita berikan langsung aplikasinya dan diinstal, tidak kami taruh di Play Store. Karena bisa di-download oleh orang bukan mitra dan mereka bisa mencoba-cobanya. Dan menggunakan disalahgunakan. Intinya seperti itu. Mudah-mudahan terjawab. Lanjut Mbak Okta. Mau tanya Mas? Ya. Tadi barusan dijelaskan ternyata aplikasi Authorize ini sedang dalam proses finalisasi ya. Artinya memang belum teruji kehandalannya lah kira-kira gitu. Ngadepi apalagi khususnya ngadepin pandemi. Nah, pertanyaan saya gini. Kebetulan saya kan punya usaha di beberapa tempat dan sudah cukup lama, sudah lebih dari 5 tahun. Sebenarnya sih sebelum pandemi ini semua baik-baik aja kan. Cuman begitu kena pandemi turun drastis ini omsetnya. Nah, pertanyaan saya mungkin bisa disimulasikan kiat-kiat kalau menggunakan Authorize itu untuk meningkatkan omset atau profitnya itu seperti apa? Misalnya pun tadi ada home care ya atau kunjungan ke rumah. Kembali lagi ini kan situasinya masih pandemi. Nah, kira-kira treatmentnya atau langkah-langkahnya di situasi seperti ini realnya seperti apa? Karena di praktek saya yang konvensional, kita juga mencoba home care dengan produk yang kita punya susah jalan karena kan masyarakat kita kan menghindar untuk ketemu orang, menghindar untuk bepergian, termasuk menghindar untuk menerima tamu lah istilahnya gitu. Jadi di situasi seperti ini ya masyarakat kita mungkin lebih ya melakukan semuanya itu sendiri, akhirnya terpaksa sendiri. Nah, ya saya sendiri juga pusing memikirkan kondisi saat ini. Nah, kira-kira treatmentnya seperti apa? Itu yang satu nih ya. Yang ini ya treatment yang benar-benar bisa langsung kita praktekkan, mungkin udah pernah disimulasikan lah sama Authorize. Terus yang kedua, ini kan kerjasama dengan penambahan biaya ya, senilai 20-an lah kira-kira gitu. Artinya berarti kita harus menghitung kapan itu BEP. Nah, sementara gitu kan. Kebetulan usaha kami itu tanah atau lahannya itu kan masih sewa ya, Pak. Jadi setiap bulan kita selalu memikirkan gimana supaya bisa bayar sewa gitu kan. Baru setelah itu menghitung keuntungan kita. Ya mungkin kelemahan bisnis car wash kalau lahan atau tanahnya bukan milik sendiri ya memang seperti itu. Mungkin kalau milik sendiri mungkin lain ceritanya. Nah, itu kira-kira minta sarannya seperti apa. Jadi situasinya sekarang
satu kondisi kami saat ini minus gitu kan, atau pas lah. Kalau lebih kayaknya susah di kondisi saat ini ya, sudah hampir 1 tahun lebih. Kemudian ditambah kalau dapat suntikan dari kerjasama ini, berarti kan beban kami makin besar. Kalau bayangan ke depannya sih terus terang saya belum ada ya terobosan atau nanti kira-kira sebelum dan sesudah pakai ini itu apakah spektakular hasilnya gitu kan. Saya belum tahu, makanya mohon dijelaskan. Terima kasih. Oke. Terima kasih, pertanyaannya menarik. Jadi tadi belum dijelaskan memang. Jadi dengan menggunakan aplikasi, konsumen kita selain tentu saja benefit tadi ada home service, ada booking gitu kan. Nah, kita contoh yang treatment kita yang pertama adalah untuk pengguna aplikasi pertama, jasa layanannya diskon 50%. Jadi setiap pengguna aplikasi ini yang pertama 50%. Nah, berikutnya kita akan ada kupon-kupon seperti cuci berapa kali gratis, di semua tuh ada di aplikasi. Jadi nah berikutnya setelah kita mencuci gratis 50% tadi, kita akan menawarkan misalnya mengkilapkan body diskon 50%. Jadi treatmentnya adalah agar mereka berani untuk mencoba. Jadi resistansi dari pelanggan itu tinggi ya. Jadi jadi kita memberikan sebuah penawaran yang tidak sebisa mungkin tidak bisa mereka tolak, atau mereka merasa bodoh atau merasa aneh kalau tidak menerima penawaran itu. Jadi diskon 50% tadi, terus ada bonus-bonus lain. Nah, itu treatment yang faktual yang kita lakukan. Berikutnya secara karena ini digital, kami akan melakukan promosi, jadi secara digital sebesar-besaran agar orang berbondong-bondong untuk mencoba bisnis layanan ini. Itu satu. Jadi ada date namanya, ada umpan yang akan kita berikan kepada, itu kita pikirkan terus. Jadi tidak sampai berhenti sampai situ. Itu dilakukan seperti sekarang di Gojek dan sebagainya kan, mereka selalu ada promonya. Bahkan di marketplace sampai hari ini angka sama itu udah jadi trend ya, 11, 22, 33, 44 itu. Dan itu tidak bisa dilakukan kalau Bapak berbisnis sendirian dengan strategi sendirian. Nah, itu kita akan secara terpusat gitu kita akan coba pikirkan seperti itu. Jadi kita tidak akan pernah berhenti memberikan umpan agar mereka mau datang ke tempat cucian Bapak Ibu atau memesan layanan Bapak Ibu. Nah, untuk terkait tadi, ya emang sebagian orang akan sangat parno atau sangat menghindari untuk ketemu orang, tapi saya rasa juga sebagian orang mulai terbiasa ya, apalagi cuci kendaraan ya. Artinya bukan sesuatu yang misalnya harus kayak makan gitu kan, yang harus berkumpul gitu di satu tempat kan, cuci ya bisa jauh lah, prokesnya bisa berlaku gitu. Tapi itu debatable atau itu bisa diperdebatkan. Tapi intinya gini, treatment tadi akan kita pikirkan terus untuk agar orang pertama mencoba layanan authorized. Berikutnya treatment kita adalah gimana mereka balik lagi. Ya, kedua, step berikutnya gimana mereka balik lagi. Nah, tentu saja tetap kerjasama dengan Bapak Ibu. Ketiganya, treatmentnya adalah mereka balik lagi dan nambah belinya. Gitu. Makanya kalau Bapak Ibu sekarang bisnis, pasti kan hanya menawarkan cuci, tidak ada yang menawarkan lebihnya apa, value-nya apa berikutnya. Nah, treatment berikutnya adalah kita berikan sesuatu setelah mereka mencuci, Bapak Ibu mungkin ini bodinya udah kusam, kita bisa kilapkan, ini jamur kacanya udah banyak, mesinnya udah hitam, udah banyak debunya atau udah banyak percikan olinya. Nah, itu kita tawarkan terus, tidak berhenti. Jadi pertama adalah agar mereka mencoba, kedua mereka balik lagi, ketiga mereka balik lagi dan beli lagi lebih banyak lagi gitu apa jasanya. Dan tentu saja ini tidak akan bisa Bapak Ibu lakukan pada saat bisnis yang sekarang. Dan mereka melalui aplikasi, mereka bisa melihat kuponnya apa yang tersedia, mereka bisa milih diskon 50% apa, gratis apa, di aplikasinya record-nya mereka bisa lihat gitu kan. Nah, dan salah satu produk sampo tanpa gosok tadi itu saat ini sedang menjadi perbincangan di dunia cuci mobil, karena
benar-benar terutama untuk mobil-mobil yang mahal. Kami pernah kemarin mendiskusi dengan yang punya usaha detailing, mereka bingung setelah di detailing dan di nano coating, ini sarannya harus cucinya di mana gitu agar lapisan coatingnya itu tidak rusak. Nah, dan solusinya seperti ini, bahwa setelah kita mengatakan bahwa kita ada sampo tanpa gosok, dia langsung, wah ini yang kita cari Pak, karena seharusnya orang yang setelah di nano coating, cucian mereka jangan sampai digosok-gosok sehingga menimbulkan baret atau mengelupas dari lapisan coating. Nah, kalau kita kan tidak ada proses seperti itu, jadi hanya cukup diberikan sampo, dibilas, selesai, dikeringkan. Nah, itu contoh, itu treatmentnya. Memang karena ini belum menjadi sebuah fakta, jadi itu hanya yang bisa kami sampaikan Pak. Dan untuk tadi dana ya, dana tadi adalah itu kan investasi yang dari peralatan dan Bapak Ibu yang ambil. Jika Bapak Ibu udah punya peralatan itu bisa dikurangi atau bisa dihilangkan. Jadi menggunakan peralatan yang udah ada. Jadi harganya tidak sampai seperti itu. Ya udah punya ya silakan menggunakan apa yang udah ada, gitu kan. Nah, jadi tidak harus senilai seperti itu. Bapak Ibu mungkin kalau yang sekarang belum punya layanan kunjungan rumah bisa mengambil paket yang paling murah, yang layanan datang ke rumah aja dulu misalnya, itu yang paling kecil nilai investasinya karena peralatannya kan hanya cukup untuk yang dibawa sama si poster atau tukang cucinya saja. Nah, seperti itu. Jadi kalau sekarang kita bicara kondisinya seperti ini dan kita terus bingung, nggak tahu dan tidak mempunyai solusi, ya pasti seperti ini. Ya tidak akan ada perubahan apa-apa Pak. Tapi kalau kita mencoba berikhtiar lagi dengan sebuah hal yang inovatif atau sesuatu yang mengikuti zaman, ya insya Allah kan semua kita diberi kemampuan untuk itu. Nah, saya rasa itu jawaban saya, semoga terjawab kan. Atau kita bisa nanti diskusi langsung Pak di tempat usaha Bapak untuk demo. Itu untuk pengajuan plafon pinjaman apa harus berbentuk badan usaha atau enggak? Oh tidak, perorangan bisa Pak. Oh. Badan usaha pun bisa. Jadi perorangan bisa, badan usaha bisa. Dua-duanya bisa. Oh, iya. Ya mungkin kalau bedanya kalau perorangan sama badan usaha beda syarat-syaratnya aja, dokumennya aja kan berbeda. Iya, kalau perorangan pakai jaminan ya. Tidak ada jaminan Pak. Oh, tidak ada. Tidak ada jaminan. Jaminannya usaha Bapak minimal udah berjalan 6 bulan. Itu jaminannya. Oh, udah, kita udah jalan. Ya, itu mereka akan studi lapangan ya. Jadi Ada kami pertanyaan lagi Pak? memiliki kerjasama dengan sebuah bank dan plafonnya hingga 100 juta tanpa jaminan. Ada lagi? Pak, ini dari Pak Yarham. Beliau berkata sekedar saran, mungkin bisa edukasi pasar. Ya, pasti. Terima kasih Pak Yarham. Memang edukasi ada bagian dari digitalisasi sebuah usaha ya. Kita akan melakukan, kita mungkin akan bukan mungkin lagi, kita sedang membuat video-video edukasi untuk sistem ini secara digital. Dan kita akan melakukan misalnya kerjasama demo di tempat Bapak usaha Bapak, atau kita bikin event cuci seperti itu di tempat sebuah acara misalnya, atau kita bisa bikin baksos untuk cuci dan dari hasil cucian itu disumbangkan. Itu udah kita pikirkan untuk sosialisasi maupun edukasi pasar. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ya. Kita sama-sama. Kami authorized bukan seperti tadi saya bilang Traveloka untuk menghilangkan bisnis travel atau misalnya Gojek menghilangkan bisnis taksi, tapi kita lebih condong ke bisnis model bisnis transformasi seperti nomor 4 yaitu GoFood, di mana GoFood bekerjasama dengan para pengusaha kuliner melalui platform GoFood dan berkembang bersama-sama, maju bersama-sama. Kurang lebih seperti itu. Dan tinggal Bapak Ibu mau apa tidak. Ya benar, saya setuju sekali itu Pak Jeffrey. Soalnya di tempat kita saya sediakan basecamp buat Grab online untuk mobil-mobil online. Jadi salah satu transformasinya juga supaya maksud saya memberikan sedikit keringanan kepada Grab online, tapi menyediakan space buat mereka supaya mereka cuci lebih murah daripada mobil yang lain. Tapi nanti sesudah ini harapan saya kita bisa gandeng karena mereka sendiri punya komunitas toh. Jadi kita bisa cepat sebarkan mengenai hal ini gitu, satu peluang dan market yang baru menurut saya begitu. Jadi
supaya nanti juga kalau di tempat kita bisa diadakan demonya, supaya yang didemokan itu salah satunya di mobilnya online juga, supaya nanti ini bisa cepat menyebar, begitu maksud saya Pak Jeffrey, begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Eben. Oke, ada lagi Ada pertanyaan dari Pak Jeffrey. Untuk pendaftar aplikasi saja, Kak, apakah bayar? Dan jika bayar, untuk biaya berapa, Kak? Bayar. Untuk daftar aplikasi, nanti kami belum untuk yang hanya aplikasi kami belum menentukan apakah gratis atau bayar ya Pak sampai hari ini. Nanti kami infokan di grup ya. Mohon maaf Pak, ini atas nama Bakso Guci ini namanya siapa ya Pak? Bakso Guci, di nama Zoom-nya ini Bakso Guci, Oswald, dan Pabrik Yarham. Boleh di chat aja Pak. Bakso Guci channel, iya siapa Pak? Baik. Boleh di chat aja. Dan untuk ya kalau yang kendala untuk bertanya melalui bicara mungkin bisa chat aja, ditulis pertanyaannya. Baik. ada pertanyaan lagi Pak? Mungkin untuk Bapak Dikjaya atau Ibu Veronica. Bapak Hartono. Udah jelas ya? Kayaknya udah sangat jelas ya. Bisa ditanyakan lagi di grup atau melalui Mbak Hana. Pak Eben, Pak Jeffrey mendaftar hari ini ya. Silakan daftar hari ini dan juga konfirmasi untuk jika berminat untuk kita demokan ke lokasi usahanya. Dan penawaran free trial tadi juga untuk peserta hari ini. Mungkin yang masih ragu bisa coba free trial apakah konsumen Free trialnya bayar tadi ya? Gratis Pak. Oh, gratis. Namanya free kan Pak. Free kok bayar Pak. Free trial gratis. Dan hasilnya silakan Bapak tidak pula disetorkan sama sekali nggak bisa. Jadi Bapak langsung menawarkan, kami sudah mencoba di salah satu calon mitra kami, begitu ada konsumen datang ditawarkan, tidak ada yang menolak Pak. Jadi begitu kita bilang ini tanpa sentuh, tanpa gosok, benefitnya seperti ini, 100% mereka mau. Jadi konsumen itu langsung mau ya, mencoba hal yang baru terutama. Apalagi itu ada keuntungan buat kendaraan dia. Oke, nggak ada lagi? Untuk kantor di mana Pak? Authorize Pak? Authorize kami di Depok di Jalan Tol Iskandar Pak. Ruko nomor 19D. Tol Iskandarnya mana? Ruko nomor 19D. Kita ada pertanyaan nanti kita kasih. Di mana ya? Di samping Ajib Bakery. Mungkin Daerah Sukmajaya ya? Ya. Daerah Sukmajaya. Betul. Pak, mau nanya Pak, itu untuk yang sampus dan sampai ke auto detailing ya, nano keramik dan lain-lain ya. Itu Betul. produknya lokal atau import Pak? Basicnya Pak. Nah, itu produknya buatan kami sendiri Pak. Perusahaan kami Ya. sendiri. Jadi kami punya perusahaan pembuat produk yang berbahan kimia. Makanya itu dipastikan Pak kualitasnya. Jadi tidak perlu takut, tidak kehabisan, bukan impor, bukan beli ke produsen lain, tapi kami memiliki perusahaan
produk seperti itu. Produk perawatan mobil, perawatan rumah, dan seterusnya. Untuk cucian mobil yang disupport sama Authorize itu sudah berapa banyak? Ya, kami baru memulai, Pak. Udah ada 4 yang telah mengajukan prosesnya. Ini adalah webinar atau seminar kami yang kedua ini, baru kedua. Ini gelombang kedua. Ya. Makanya kami memberikan tadi paket free trial, silakan memanfaatkannya. Ataupun yang ingin demo saja di tempat usahanya, sehingga mengetahui seperti apa atau mau kita pertunjukkan cara ordernya di aplikasi bagi konsumen. Ini ada yang Depok ya? Bekasi. Bekasi Bogor ya? tuh tadi ada. Bogor ya? Saya Bekasi. Kami di Bekasi, Pak. Oke. Ya, calon mitra kami banyak Bekasi, Pak. Yang tadi ada 3 itu dari Bekasi. Tangerang ada 1. 5 ya. 1 Tangerang, 3 Bekasi, 1 Depok. Saat ini yang lagi proses, lagi mengalami proses untuk sampai jadi mitra. Oh iya, ini ada pertanyaan lagi nih. Misalkan kita kan di Bekasi. Jika ada masuk pesanan di aplikasi, itu masuknya ke pusat dulu apa langsung ke kita sendiri? Langsung ke Bapak, Apa Pak? dari pusat yang membagikan? Enggak, langsung, Pak. Mereka memilih tempat usaha Bapak langsung. Jadi itu akan terdeteksi lokasi terdekat mereka, Pak. Oh, gitu. Jadi bukan kayak sistem ini ya, apa namanya? Ya kayak pembagian order kayak transportasi online gitu. Enggak. Itu kan bisnis ini ya sangat lokasi. Mereka akan mendatangi tempat Mereka usaha Bapak, lokasinya sesuai dengan tempat mereka berada. Ya, Oh. mereka pilih. Ya. Tidak kita bagi-bagi ya. Pokoknya mereka memilih outlet yang mana. Misalnya di situ ada beberapa juga mereka bebas untuk memilih ya. Makanya Pak Ibu tetap yang harus melakukan layanan yang terbaik lah untuk konsumen. Karena apalagi kalau udah ada sesama authorized di daerahnya. Nah, itu dia. Dari Authorize sendiri ada pembatasan nggak? Misalnya satu area. Ya itu tadi Pak, 4 km Pak. Minimal 4 km Pak. Maksimal apa minimal? Minimal. Minimal setelah 4 km baru boleh ada Ya. Authorize lagi. Betul. Bapak atau Ibu, sedikit tambahan dari kami. Kami akan hadir demo di tempat usaha Bapak dan Ibu tanpa daftar. Cukup infokan jadwal untuk kami kunjungi ke tempat usaha Bapak dan Ibu. Dan infokan jadwal langsung ke Mbak Hana untuk dilanjutkan ke tim Authorize. Via WA ya, via WA. Iya, siap Pak. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Ivan, saya mau tanya sedikit, Pak. Berkaitan dengan kemitraan tadi kan 25 juta. Sementara Bapak tadi belum jelaskan auto detailing ya, selain cuci tanpa gosok, terus cuci mesin sampai dengan nano keramik, nano coating gitu ya. Nah, untuk harga-harganya pembagiannya nanti seperti apa, Pak? Dan berapa harga yang diberikan kepada kami sebagai calon mitra, Pak? Ya, harga produk kami. Jadi Bapak untuk semua layanan itu Bapak cukup membeli produk kami dari mulai dari sampo sampai nano coating. Kalau Bapak emang mau buka layanan sampai ke nano coating, jadi cukup situ aja, tidak. Dan harganya itu harga khusus kemitraan ya. Dan contoh sampo tanpa gosok itu tidak kami jual bebas. Jadi
tidak akan tersedia di pasar untuk digunakan sendiri ya. Jadi hanya untuk mitra authorized saja untuk sampo. Dan harganya sangat terjangkau. Enggak, maksud saya yang disampaikan Pak Ivan itu kan harga belinya kami ke authorized. Ya. Sementara untuk aplikasi itu kan nanti sudah tercatat kan di aplikasi untuk yang misalnya paket berapa. Nah, berapa persen nanti yang akan diambil dari authorized dan yang diberikan kepada kami sebagai calon mitra gitu, Pak. Ya, untuk setiap proses order di aplikasi namanya fee order itu kami hanya memotong Rp2.000, Pak. Oh, artinya kebijakan untuk menentukan harga adalah dari kami sendiri. Oh tidak, kami menyarankan kami akan memberikan patokan harga, Pak, sehingga semua setara, Pak, harganya. Oh, oke. Nah, itu nanti yang ada di digital aplikasinya itu ya nantinya. Betul, ya. betul. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Artono. Nanti Pak kita diskusi, kalau Bapak mau demo kita diskusi lebih banyak. Boleh, Pak. Terima kasih, Pak Ya, Ivan. daftar ke Mbahana ya untuk demo. Ya, baik. Hingga kita bisa lebih diskusi, mungkin di sini tidak terungkapkan atau lupa ditanyakan. Ya, baik. Biasa kalau pas kita ketemu bisa lebih cair. Ya. Pak, ini ada saran dari Pak Jeffrey, mungkin sekedar saran aja, Pak. Jika yang hanya aplikasi saja pendaftaran, mohon diberikan spanduk atau banner untuk ditempelkan untuk next pelanggan yang ingin panggilan home service. Ya, usulan diterima Pak Pak Jeffrey. Nanti kita bicarakan dengan manajemen gimana aturannya untuk yang aplikasi saja ya. Ya, semoga seperti itu. Caranya diterima. Terima kasih. Baik, ada lagi? Karena udah jelas kayaknya, tinggal action aja ya, gabung untuk yang gabung atau ingin infokan tanggal kesiapan untuk didemokan, silakan hubungi semua Mbahana. Atau yang ingin dapat free trial tadi untuk peserta hari ini ya, itu segera dihubungi Mbahana juga. Mungkin demikian ya Bapak Ibu ya, udah cukup ya. Sampai ketemu kita diskusi di grup maupun demo. 3.500 bisa juta. Begini pengeran Ya, Mbak Uta. Saya mohon maaf Pak, ini ada satu yang belum ke list ya. Untuk Pak Owen, siapa ya Pak? Pak Owen. Oh, Oswald Pak Owen. Maaf, Pak Oswald. Pak Oswald, maaf, nama yang terdaftar siapa ya Pak? Untuk kepentingan administrasi kami. Dan Pak Pabrik Yarham. Oh, itu Yarham namanya. Oh, sorry, Pak Pabrik Yarham. Yarham namanya, Yarham. Itu ada yang chat. Oh, oke. Asep Bubun. Asep Bubun, Habudin. Ya, siap Pak, sudah. Untuk bakso guci sudah. Yang belum Pak Pabrik Yarham dan Pak Oswald yang belum. Mohon Pak Oswald infokan nama yang tercantum di data pendaftaran kami untuk kepentingan administrasi, jika berkenan. Oke ya, cukup ya Mbak Uta ya. Iya, oke. Oke, terima kasih Pak Theo. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah mampir. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Sudah cukup jelas?
Cukup jelas Pak Ivan, terima kasih. Terima kasih. Nanti lanjutin di grup ya. Udah pada masuk grup kan semua? Sudah Pak, Ya, tinggal free trial-nya aja untuk Pak Ivan, boleh dimainkan hari ini. Ya, oke. Oke sih, Pak. Terima kasih kehadirannya. Terima kasih atas materinya Pak Ivan. Ya, Dan sudah sama-sama. terjawab semua ya pertanyaannya. Untuk lebih Ya, lanjut makasih, Pak nanti Ivan. Mbak Hana yang memberitahu. Oke, masih happy weekend semuanya. Terima kasih semuanya atas Sukses, selalu kehadirannya. usaha. Terima kasih Pak Sampai Ivan, ketemu Mbak di Hana, demo. dan semuanya. Ya, Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Pagi semua. Pak Eben di Bogor ya Pak Ben? Ya, Bogor kota maksudnya ya? Oke, saya pamit ya. Sukses selalu. Pak Ivan. Ya. Bogor kota Pak, di Ciluar. Oke, kita nanti main ya Pak, ke sana Pak. Siap. Siap. Kita diskusi lagi lebih banyak. Siap. Kasih Pak Ivan. Ya. Mas Reza mungkin rekamannya udah bisa di stop. Ya Pak. Enggak, tadi buat tim Pak. Siap. Oke. Kasih ya Pak. Yuk.